Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bina Iman Anak SD Talenta. Hari ini kita akan melakukan berbagai kegiatan, mulai dari aktivitas, membaca kitab suci, gerak dan lagu, dan hari ini kita juga ada tamu spesial loh. Nanti akan ada Romo Wahyu yang memberikan renungan kepada anak-anak. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Bina Iman anak-anak. Anak-anak, supaya kita diberkati Tuhan, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita mengucap syukur dan memohon berkat Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, karena pada pagi hari ini
kami boleh berkumpul bersama teman-teman dan Bapak Ibu kami untuk mengikuti Bina Iman anak-anak. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami hari ini sungguh bahagia dapat mengikuti kegiatan Bina Iman dari awal hingga akhir. Berkatilah ya Tuhan, agar kami semakin dekat dengan Engkau dan kami semakin memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Ia segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus. "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Moah Romo Wahyu ya. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air karena Yesus adalah Putra Allah, Dia punya kuasa, dan Yesus adalah penyelamat umat manusia. Tetapi ketika Yesus berjalan di atas air, para muridnya ketakutan. Dan yang menarik adalah Yesus mengatakan, "Jangan takut." Dan inilah yang diminta oleh kita semua sebagai anak-anak, tidak boleh takut. Tetapi kita percaya bahwa Yesus selalu ada di dalam hidup kita. Yesus selalu menyertai kita. Maka diingat kembali, supaya Yesus selalu menyertai kita, maka anak-anak harus diminta untuk rajin berdoa. Dengan rajin berdoa, maka anak-anak sungguh dekat dengan Yesus, dan Yesus bersama dengan anak-anak sekalian. Ketika Yesus bersama dengan anak-anak, maka anak-anak menjadi kuat dan sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Salam dari Romo Wahyu, dan mari anak-anak ikut ya Bina Iman SD Talenta. Kita belajar bersama, kita bergembira bersama, kita bermain bersama, sehingga ada kegembiraan walaupun anak-anak di rumah masing-masing. Mari bergabung di SD Talenta Bina Iman
anak SD Talenta. Kita bermain bersama, belajar bersama, dan iman kita tumbuh dan berkembang. Salam sehat, Romo Wahyu. Dadah. Halo anak-anak, kita berjumpa dalam kegiatan aktivitas Bina Iman SD Talenta. Hari ini Miss akan mengajarkan kepada kalian cara membuat jejak kaki kebaikan. Nah anak-anak, siapa yang mau mengikuti Yesus? Syaratnya kalian harus banyak berbuat kebaikan. Kalau kalian mengikuti Yesus, pasti bahagia. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat jejak kaki kebaikan ini adalah yang pertama kertas. Kita juga butuh krayon atau pensil warna, spidol, pulpen, pensil, dan penghapus. Pertama-tama kita siapkan kertasnya, lalu kita akan membuat jejak kaki menggunakan pensil dulu ya, supaya lebih rapi. Dan kalau salah jadi mudah dihapusnya. Lihat ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita buat jari-jarinya. Kalau sudah, kalian bisa tebalkan menggunakan spidol. Gunakan warna yang kalian suka ya. Miss mau warna apa ya? Pakai warna biru tua aja ya. Sekarang kita tebalkan menggunakan spidol. Kita tebalkan dengan spidol. Jadi deh, satu jejak kaki ini kita gunakan untuk 1 minggu. Jadi kita harus membagi satu jejak kaki ini ke dalam 7 bagian ya, karena dalam 1 minggu kan ada 7 hari. Kita gunakan pensil dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tebalkan menggunakan spidol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah itu kita beri nama-nama hari di dalam jejak kaki ini. Menggunakan pulpen ya, atau pensil juga boleh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Senin kalian berbuat kebaikan apa? Contohnya hari Senin kalian membantu ibu memasak. Kalian tulis di sini, kalian membantu ibu memasak. Nah, setelah itu kalian bisa warnai dengan warna kesukaan kalian. Miss di sini mau menggunakan warna hijau ya. Miss menggunakan krayon. Kalian bisa gunakan pensil warna atau spidol juga boleh. Krayon boleh ya. Kalian warnai dengan rapi. Jangan sampai ada yang putih-putihnya ini loh. Nah, kalau kalian berbuat kebaikannya lebih dari 1, tentu saja boleh ya. Kalian bisa tuliskan di sini.
hari Senin. Kalian bisa isi setiap hari sampai jejak kaki ini penuh dengan warna-warna yang cantik. Kalau sudah jadi selama 1 minggu, maka jadinya akan seperti ini. Lihat, Miss sudah buat contohnya ya, jejak kaki kebaikan selama 1 minggu. Miss juga menambahkan doa di sini. Doanya, Tuhan Yesus bantu aku disiplin dalam berbuat kebaikan. Amin. Nah, kalian bisa membuat contoh seperti ini di rumah ya. Hal seperti ini mudah dibuatnya. Kalian pasti bisa. Nah, anak-anak, jika dalam 1 minggu ada 1 jejak kaki, maka minggu-minggu berikutnya kalian akan punya banyak jejak kaki kebaikan. Buatlah jejak kaki kebaikan sebanyak mungkin ya. Anak-anak pasti bisa. Semangat ya, kalian hebat, kalian pasti bisa. Dadah. Anak-anak, Miss Regina mempunyai cerita pengalaman yang sama seperti Petrus, di mana Petrus pernah merasa takut dan tidak percaya kepada Tuhan. Waktu Miss Regina berusia 20 tahun, waktu itu Miss masih kuliah semester 4. Suatu hari ketika Miss Regina bangun tidur, tiba-tiba kakinya Miss sangat sakit. Kakinya Miss bengkak dan mulai memerah, sehingga mengakibatkan Miss Regina tidak bisa berjalan. Miss juga susah bergerak. Miss Regina mau tidur sakit, duduk pun sakit, apalagi berdiri dan juga berjalan. Sangat sakit dan tidak bisa digerakkan. Nah, walaupun dalam keadaan sakit seperti itu, Miss harus tetap beraktivitas. Miss harus tetap belajar, harus tetap pergi ke kampus. Dan hal itu sangat menyulitkan bagi Miss Regina, karena Miss harus berjalan dari kos-kosan ke kampus. Ketika Miss Regina sampai di kampus, teman-teman Miss membantu Miss untuk berjalan, karena di situ Miss Regina harus menaiki tangga untuk sampai ke kelas Miss Regina. Untungnya Miss Regina mempunyai teman-teman yang sangat peduli dengan Miss. Nah, karena kakinya Miss tidak kunjung sembuh dan semakin bengkak, akhirnya Miss Regina pergi ke dokter. Sudah 7 dokter yang Miss Regina temui untuk bisa mengetahui penyakit apa yang sebenarnya Miss derita. Akan tetapi dari ke-7 dokter tersebut, belum ada yang bisa memberitahu sebenarnya Miss Regina ini sakit apa. Sampai pada akhirnya Miss Regina bertemu dengan satu dokter yang bisa membantu, sehingga menyarankan Miss Regina untuk cek darah. Ketika sudah cek darah, akhirnya ketahuan bahwa Miss Regina ini sakit radang sendi. Nah, anak-anak, penyakit radang sendi adalah terjadinya peradangan pada salah satu sendi yang ada di tubuh kita, sehingga membuat beberapa bagian tubuh kita sulit bergerak. Nah, setelah Miss Regina mendengar bahwa Miss Regina itu sakit sendi, Miss merasa takut dan juga tentunya merasa sedih. Apalagi ketika Miss Regina pulang dari dokter, ketika Miss menyalakan televisi, ada sebuah film yang menayangkan cerita tentang seorang wanita yang sedang kuliah dan memiliki penyakit yang ternyata sama dengan apa yang Miss Regina derita, yaitu penyakit radang sendi. Di situ perasaan Miss sangat takut, sedih, dan merasa khawatir. Karena dalam cerita tersebut dikisahkan bahwa wanita itu pada akhirnya hanya bisa berbaring saja, dan kebetulan wanita itu pun sama seperti Miss. Akhirnya menjadi seorang guru, kemudian wanita tersebut hanya bisa mengajar murid-muridnya dalam keadaan berbaring. Di situ Miss Regina benar-benar merasa takut, karena Miss Regina khawatir, takut nasib Miss sama seperti wanita yang ada pada cerita itu. Nah, Miss Regina tidak menyerah. Miss tetap melakukan apa yang dokter sarankan, minum obat, terus menjaga kesehatan, dan terus berolahraga, tetapi olahraganya yang ringan, yang tidak terlalu berat. Sampai pada akhirnya, Miss Regina pun sembuh, dan sekarang Miss bisa bertemu dengan anak-anak dan menjadi guru. Di sini Miss Regina bisa mengajar dengan baik, bisa melayani anak-anak dengan sepenuh hati dan sepenuh tenaga, tanpa harus merasakan sakit. Nah, anak-anak, dari cerita Miss tadi dan juga cerita Petrus tadi, kita diajarkan untuk jangan pernah takut terhadap hal apapun.
kita harus menyerahkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang akan selalu menyertai dan menjaga kita. Mungkin dalam kehidupan anak-anak pernah dihadapkan pada perasaan takut. Takut ke toilet sendiri, mungkin juga takut tidur sendiri, takut ketika harus dites, tampil di depan banyak orang. Nah, di situ anak-anak tidak perlu takut. Anak-anak harus percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Semangat anak-anak, anak-anak harus menjadi anak-anak yang pemberani. Anak-anak, kegiatan Bina Iman kita hari ini sudah selesai. Sekarang mari kita tutup dengan doa. Kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena besarnya kasih dan rahmat-Mu, sehingga Engkau membolehkan kami mengikuti kegiatan Bina Iman pada hari ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, semoga apa yang sudah kami dengarkan, apa yang sudah kami dapatkan hari ini dapat akan menjadi berkat bagi kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Dan kami juga mohon ya Bapa, tumbuhkanlah iman dalam diri kami, agar semakin hari kami semakin percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian dalam keadaan apapun. Kuatkanlah iman kami, teguhkanlah pengharapan kami, biarlah firman-Mu yang terus menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, kami serahkan segala langkah hidup kami lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.